Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, ketemu lagi di ruang santai bersama saya. Saat ini kita akan membahas tentang tentang satu kejelekan yang ada pada diri manusia, atau kalau bisa dibilang adalah sebuah penyakit, yaitu tentang masalah penyakit yang harus disembuhkan atau mungkin dan nggak bisa sembuh, tapi kita harus bisa jauh dari sifat seperti itu, yaitu adalah sifat kesombongan. Itu adalah kesombongan yang dari mulut ataupun juga dari hati. Jadi tentang masalah kesombongan, saya menemukan ini kayak Ustadz ya, akhirnya di salah satu ayat Al-Quran, di surat atau ayat 116 dan 117. Di surat atau ini mengatakan tentang bahwa orang sombong itu, ini berarti sombong itu iblis. Iblis itu harus memang sombong, dan pertama kali untuk meminta maaf bukan sama Allah, tapi sama anak Adam, sama Nabi Adam. Nabi Adam bersetelah turun-turunan kita. Jadi iblis itu masih di bawah kita. Itu sebelum minta maaf sama Allah, minta maaf sama Nabi Adam. Kalau semisal sama Nabi Adam dimaafkan dan iblis mau untuk menyembah Nabi Adam, baru bisa untuk minta maaf sama Allah. Tapi iblis tidak mau meminta maaf kepada Nabi Adam. Berarti kalau emang sebenarnya saya pernah dengar bahwa ada jin sama jin sampai iblis podo lah. Jin ada jin Islam, katanya seperti itu. Apakah jin Islam itu menyembah ke apa, atau apakah ada iblis Islam ya? Jin sama iblis beda apa enggak? Saya nggak tahu masalahnya. Di sini surat atau ayat 117 mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadul illa iblis aba. 116 ini sekali aja, gak usah banyak, yang artinya ini 116 yang 116. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Ini yang 116, yang artinya ketika kamu berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis ia enggan. Jadi kecuali semua ini adalah ayat yang di firman yang disampaikan kepada seluruh umat Nabi, seluruh umat untuk menyembah Nabi Adam. Berarti termasuk semua manusia, apa mungkin Nabi Muhammad juga harus menyembah Nabi Adam ya? Jadi ini kan Nabi pertama, semisal Nabi yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 sampai terusnya, itu mungkin di semua Adam disuruh menyembah kepada Nabi Adam kecuali iblis, karena iblis sangat sombong. Ini ayat 116, ayat 117
qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Sekali ae ngaji deh coba ya banyak yang berbunyi terjemahannya. Lalu kami berfirman, hai Adam, inilah musuhmu dan musuh istrimu yaitu Hawa. Sebab itu jangan dia mengeluarkan kamu berdua dari dalam surga, nanti engkau celaka. Jadi ini sebuah cerita. Jadi janganlah janganlah sampai iblis itu, bahwa di ini adalah firman yang mengatakan kepada Nabi Adam ada sebuah musuh, yaitu ada sebuah musuh yang janganlah dia mengeluarkan kamu dari surga karena kamu akan celaka. Ini kan sebelum Nabi Adam nanti ada rentan makan buah khuldi dan akhirnya diturunkan dari surga gituan ini. Dan jadi ini adalah firman yang mengatakan bahwa ada sebuah musuh istrimu dan ada musuh dan kamu dan istrimu, yaitu yaitu adalah iblis yang 17. Dan untuk yang pertama, karena di firman ini dia mengatakan bahwa ada musuh untuk Nabi Adam dan Hawa, yaitu yang bernama iblis. Allah memperingatkan, dan nanti kan iblis menang kan akhirnya karena memasuki untuk memakan buah khuldi. Dan iblis adalah seorang musuh karena iblis tidak mau menyembah kepada Nabi Adam, apalagi kepada Allah. Iblis tak mau. Dan ini adalah karena salah satu sifat, karena iblis adalah sesombong-sombongnya makhluk. Tapi saya bingung, ternyata iblis juga makhluknya tahu kenapa dia, dan ternyata Allah menciptakan iblis sebagai musuh Nabi Adam, termasuk saya sendiri dan termasuk anda yang nonton video ini adalah kalau memang manusia yang punya Islam, berarti iblis itu adalah musuh kita. Jadi jangan sampai kita untuk menjadi iblis tanda kutip sombong, karena iblis itu adalah kesombongan itu yang dimiliki oleh iblis. Karena firman ini mengatakan dia tidak mau merendahkan diri karena disuruh oleh Allah, dan akhirnya dia dan bisa mengalahkan Nabi Adam dan Hawa pemakan buah khuldi. Jadi untuk orang yang berarti sombong adalah dia tidak mau merendah sedikit pun kepada seseorang, karena bukan merendah karena apa? Karena dia tidak mau merasa dirinya terhina. Pada rendah itu bukan mesti untuk terhina, kadang-kadang ada itu, kecuali kita dihina kan. Dan dari firman ini bahwa Allah memberitahu seorang musuh kepada Nabi Adam dan Hawa, janganlah engkau meninggal keluar dari surga karena engkau akan celaka. Ternyata di ayat yang berapa ini saya belum sampai ke situ, dan akhirnya iblis memenangkan pertarungan dari ayat 117 ini.
Iblis keluar Nabi Adam dan Hawa keluar dan diturunkan ke surga karena makan buah multi. Dan dari ayat 117 dan 12 ada ini dari Mahatma Gandhi, bumi ini bisa mencukupi 7 generasi. Bumi ini bisa mencukupi 7 generasi, tapi atau namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. Ini dari saya mengambil kitab kutipan kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi. Jadi bumi ini tidak bisa mencukupi 7 generasi, namun bumi ini bisa mencukupi 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. Kenapa saya mengambil dari Mahatma Gandhi? Karena dari Mahatma Gandhi ini disebutkan bahwa bumi ini cukup untuk 7 generasi. Jadi bumi ini kaya dan cukup dan selalu cukup, tapi tidak akan ridho dan tidak akan rela untuk memberi makan orang yang serakah. Jadi seperti ini, dan karena serakah itu mungkin bisa bersifat sombong atau mungkin tamak dan sebagainya, dan pokoknya sifat-sifat jelek yang dimiliki orang. Karena yang pertama kali kita pelajari dari cerita Nabi Adam adalah bahwa Nabi Adam terbujuk rayuan oleh iblis untuk memakan buah khuldi, dan sudah di ayat 117 Nabi Adam diperingatkan bahwa jangan sampai dia keluar dari surga karena dia akan celaka. Kalau memang tahu dari surat At-Toha ayat 116 dan 117, beri komentar di bawah lur ya, karena ini adalah firman yang punya cerita bahwa sudah diperingatkan, tapi kenapa ada sebuah pelanggaran dari sebuah cerita ini. Beginilah ruang santai yang saya sampaikan saat ini. Tetap rokok, kopi, dan minum air putih biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.